Jumpa kembali dengan Rumah dan Uang. Dan kali ini kita akan mengikuti kisah Lilis yang berniat membantu pamannya, Om Herman. Lilis memiliki sebuah rumah yang sudah beberapa tahun kosong. Rumah itu bukan rumah mewah, tetapi kondisinya masih cukup bagus. Lokasinya lumayan strategis, dan secara finansial sebenarnya bisa menjadi aset produktif kalau disewakan. Namun karena belum ada yang menyewa, Lilis berpikir daripada rumah kosong dan terus mengeluarkan biaya maintenance, lebih baik ditempati oleh keluarga sendiri. Suatu hari Herman datang dan berkata, "Lis, kalau rumah itu kosong, boleh nggak Om tinggal di sana sama keluarga Om, sama Raka sama Bule?" Lilis langsung menjawab, "Boleh Om. Gak apa-apa, daripada kosong sekalian Om tinggal di sana. Tenang, gak usah bayar sewa." Lilis benar-benar tidak meminta uang sepeser pun. Dia hanya punya satu permintaan sederhana. "Tapi Om tolong rumahnya dirawat ya Om. Kalau ada yang rusak, kabari saya." Herman tersenyum dan menjawab, "Tenang saja Lis, Om juga tahu diri kok. Rumah ini akan Om jaga juga." Saat itu Lilis merasa sudah mengambil keputusan yang tepat. Nah, kalau Anda suka dengan cerita tentang rumah, properti, keluarga, dan bagaimana keputusan kecil bisa berdampak besar pada keuangan, jangan lupa subscribe Rumah dan Uang, karena kisah Lilis ini ternyata baru permulaan. Nah, kisah ini saya angkat dari pengalaman pribadi dari saudara sendiri. Awalnya tidak ada masalah. Herman dan Raka serta istrinya tinggal seperti biasa. Sementara Lilis sesekali datang untuk mengecek kondisi rumah pada saat itu. Bahkan Lilis merasa lega karena rumahnya tidak lagi kosong. Namun beberapa bulan kemudian setelah Lilis pergi ke Jakarta untuk bekerja di sana, sesuatu yang besar akan terjadi. Kita simak saja. Rumah yang ditempati Herman sebenarnya bukan rumah biasa bagi Lilis. Rumah itu adalah rumah warisan dari orang tuanya. Tempat Lilis tumbuh dan menyimpan banyak kenangan. Setelah orang tuanya meninggal, Lilis sempat ingin tinggal di sana, tapi pekerjaan membuatnya harus pindah ke Jakarta. Karena tidak mungkin bolak-balik setiap hari dari kampung ke Jakarta, Jakarta ke kampung, atau setiap minggu. Jadi Lilis akhirnya memilih tinggal di rumah kos dekat tempat kerjanya. Rumah warisan itu pun dibiarkan kosong, padahal kondisinya masih nyaman. Ruang tamunya cukup luas, sirkulasi udara bagus, kamar mandi bersih, halaman masih tertata, dan atapnya tidak pernah bermasalah. Sebelum Herman menempatinya, Lilis sempat berkata dalam hati, "Sayang ya kalau rumah senyaman ini kosong terus. Daripada aset menganggur, lebih baik ditempati keluarga lah, gak apa-apa." Setelah Herman dan keluarganya menempati rumah Lilis, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba WA Lilis berbunyi. Pesan dari Herman masuk. "Lis, Om mau bilang ini Lis, ini WC kok mampet ya Lis. Terus keran dapur bocor juga. Dan kayaknya atap belakang rumah juga mulai rembes kalau hujan Lis." Lilis langsung menjawab, "Loh, Om kok baru bilang sekarang Om? Memangnya sudah lama itu Om?" Herman pun menimpali, "Kalau WC sudah beberapa hari Lis. Kalau keran baru saja kemarin sih. Dan atapnya baru Om cek ketika kemarin baru hujan deras juga." Lilis kemudian meminta Herman memanggil tukang untuk mengecek semuanya. Herman menjawab, "Ya nanti Om urus Lis. Om juga nggak enak kalau rumah sampai rusak toh." Tidak lama kemudian Herman kembali mengirim pesan. "Lis, tadi tukang sudah datang. Katanya lumayan, ada beberapa yang harus diperbaiki. Kalau bisa untuk perbaikan Lilis bantu dulu ya." Lilis sebenarnya agak berat, tetapi karena ini rumah warisan orang tuanya dan ia ingin rumah tetap terawat, akhirnya dia berkata, "Ya sudah Om,
Saya bantu separuh biayanya ya. Separuh lagi Om yang tanggung ya, biar sama-sama punya tanggung jawab. Karena Om juga kan yang menempati. Lilis merasa keputusan itu cukup adil. Dia tidak meminta Herman membayar sewa, tidak meminta uang bulanan, bahkan sebelumnya sudah memberikan rumah tersebut secara gratis untuk ditempati. Bantuan separuh biaya perbaikan ia anggap sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai pemilik aset properti. Sementara bagian Herman adalah bentuk tanggung jawab sebagai penghuni. Yang penting rumah tetap nyaman dan jangan sampai kerusakannya makin besar, Om. Pesan Lilis melalui WA. Herman pun menjawab, "Iya Lis, tenang saja. Om akan ikut bertanggung jawab lah." Lilis kemudian mentransfer uang sesuai kesepakatan. Dalam pikirannya, masalah sudah selesai. WC diperbaiki, keran diganti, atap pun diberesin, dan rumah warisan orang tuanya otomatis kembali nyaman, pikirnya. Tapi Lilis tidak menyadari, bantuan separuh biaya yang ia berikan hari itu justru akan menjadi awal dari persoalan yang jauh lebih besar. Bulan berganti bulan, Lilis yang sibuk bekerja di Jakarta tidak terlalu sering pulang untuk mengecek rumah warisan orang tuanya. Ia masih percaya kepada Herman karena merasa pamannya sudah berjanji akan menjaga rumah tersebut. Sampai suatu sore, sebuah WA masuk dari temannya yang kebetulan sedang berada di sekitar rumah Lilis. "Lis, aku tadi sempat mampir ke rumahmu. Itu yang ditempati Om Herman kan?" Lilis menjawab, "Iya nak, kenapa nak?" Temannya kemudian mengirim beberapa foto. Lilis membukanya satu persatu. Wajahnya langsung berubah. "Ya Allah, ini rumahku nak." Dinding yang dulu bersih kini dipenuhi oleh coretan anak-anak. Plafon terlihat lembab dan beberapa bagian bahkan sudah jebol. Rumput di halaman tumbuh tinggi, barang-barang berserakan, dan rumah yang dulu nyaman terlihat seperti tidak pernah terawat. Temannya kembali mengirim pesan, "Lis, maaf ya, aku ngomong begini tapi rumahmu jujur sekarang kelihatan seperti kapal pecah, Lis." Lilis langsung menelpon Herman. "Om, rumah kok kondisinya seperti itu, Om? Aku dapat kiriman ini dari Nana. Kenapa aku nggak pernah dikasih tahu, Om?" Herman terdengar gugup. "Ya, sebenarnya ada beberapa yang rusak lagi sih, Lis." Lilis mulai menahan emosi. "Rusak lagi? Bukannya kemarin aku sudah bantu biaya perbaikan, Om. WC, keran, sama atap itu katanya sudah diberesin." Herman terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Iya, Lis. Tapi maaf ya, Lis. Om mau jujur ini. Uang yang Lilis transfer waktu itu sebagian Om pakai untuk tambahan modal jualan jajanan. Dagangan bulekmu itu waktu itu lagi berkembang, Lis. Jadi sayang kalau kesempatan dilewatkan." Lilis langsung terdiam. "Jadi uang yang aku kasih untuk memperbaiki rumah malah dipakai buat usaha, Om?" "Ya Allah." Herman mencoba menjelaskan. "Om sebenarnya tetap memperbaiki kok, Lis. Tapi ya sebisanya. WC Om benahi sendiri, keran juga diperbaiki seadanya, yang penting nggak bocor. Ya kalau plafonnya dan atap memang belum sempat, Lis." Mendengar jawaban itu, dada Lilis terasa panas. Bantuan yang dia berikan dengan niat menjaga aset warisan justru tidak digunakan sesuai kesepakatan. Tanpa memberitahu Herman bahwa dia akan pulang, Lilis akhirnya mengambil cuti dan kembali ke rumah. Begitu membuka pintu, dia langsung melihat sendiri kondisi yang selama ini hanya dia lihat melalui foto. Dinding penuh coretan, plafon menghitam karena lembab. Beberapa bagian plafon pun ada yang jebol. Rumput halaman yang mulai meninggi, tidak beraturan, dan sudut-sudut rumah dipenuhi barang. Lilis berdiri cukup lama sambil menahan amarah.
Om Herman, panggilnya. Herman keluar dari kamar dan langsung terkejut. Loh, Lilis? Kok nggak bilang kalau mau pulang? Lilis menatap sekeliling rumah. Kalau aku bilang mungkin rumah ini sudah dibersihin dulu. Herman hanya diam. Lilis kemudian berkata dengan suara tertahan. Om, aku kasih Om rumah ini gratis. Aku bahkan bantu separuh biaya perbaikan. Aku nggak minta uang sewa, Om. Aku cuma minta satu hal, dirawat. Kenapa sekarang malah kondisinya makin parah, Om? Herman mencoba menjawab. Ya, namanya juga rumah ditempati, Lis. Ada anak-anak juga. Kadang memang nggak bisa dijaga terus-menerus kan? Lilis menarik nafas panjang. Dia kecewa, sangat kecewa. Tapi kali ini dia memilih menahan amarahnya. Karena dia tahu, masalah sebenarnya bukan lagi soal WC mampet atau plafon bocor. Masalah terbesar adalah tanggung jawab terhadap sebuah aset yang bukan milik mereka. Setelah melihat sendiri kondisi rumah, Lilis akhirnya mengambil keputusan yang sebenarnya sangat berat baginya. Dia duduk bersama Herman dan berkata, Om, saya minta maaf ya Om. Mulai sekarang Om dan keluarga harus cari tempat tinggal lain. Rumah ini mau aku kosongkan dan perbaiki total semua. Semua aku perbaiki pakai biayaku sendiri aja Om, gak apa-apa. Herman langsung terkejut. Loh, kenapa sampai begitu, Lis? Bukannya bisa diperbaiki sambil paman tinggal di sini, kan? Lilis menarik nafas panjang. Ya, saya sudah coba, Om, dari beberapa bulan kemarin, Om. Tapi rumah ini semakin hari semakin rusak, kan? Saya bukan mau mengusir Om sama keluarga. Dan saya bukannya tidak mau membantu keluarga. Saya justru mau menyelamatkan rumah peninggalan orang tua saya, Om. Hati Lilis sebenarnya berat. Bagaimanapun Herman adalah omnya sendiri, pamannya sendiri. Ia juga kasihan membayangkan Herman dan keluarganya serta anaknya harus mencari tempat tinggal yang baru. Tetapi Lilis sadar, kalau dibiarkan, nilai aset rumah tersebut justru akan turun dan biaya renovasi akan semakin besar. Ini karena memang omnya sudah diberi kesempatan beberapa kali, bulan berganti bulan, tetapi bukan malah membaik rumahnya, justru malah semakin kacau rumahnya. Dan kali ini Lilis harus tegas. Setelah rumah dikosongkan, Lilis mulai melakukan renovasi total. Dinding yang penuh coretan dicat ulang, plafon yang rusak diganti, atap diperbaiki. Kamar mandi dibenahi, instalasi air diperiksa. Halaman full dibersihkan dan beberapa bagian rumah diperbarui agar kembali memiliki nilai jual dan nilai sewa yang baik. Semua biaya dia catat sebagai bagian dari capital expenditure. Karena renovasi tersebut bukan sekedar pengeluaran konsumtif, tetapi investasi untuk meningkatkan kondisi dan potensi properti. Setelah beberapa waktu, rumah yang dulu terlihat seperti kapal pecah berubah kembali menjadi rumah yang nyaman. Dan tidak lama setelah selesai, seorang calon penyewa datang melihat rumah tersebut. Bu, rumahnya bagus dan lokasinya cocok dengan kebutuhan kami, Bu. Kalau bisa kita diskusikan, kami ambil, Bu. Lilis sempat terdiam mendengar nominal yang ditawarkan. Ternyata harga sewanya cukup tinggi. Harga yang ditawarkan dari calon penyewa sudah membuat Lilis lega. Dalam hati dia berkata, kalau dari awal dikelola sebagai aset produktif, mungkin rumah ini memang bisa memberikan cash flow yang bagus ya. Tahun berganti, suatu hari Lilis kembali datang untuk mengecek rumahnya yang kini sudah disewa orang lain. Dia justru tersenyum melihat kondisinya. Halamannya rapih, dinding bersih, plafon tidak lagi lembab. Lilis bertanya kepada penyewa, bagaimana kondisi rumahnya selama ini, Bu? Penyewa menjawab, alhamdulillah nyaman, Bu.
Kalau ada kerusakan kecil kami langsung lapor dan sebisa mungkin kami rawat. Lilis pulang dengan perasaan campur aduk. Dia baru saja menyadari sebuah ironi. Ketika rumah diberikan gratis kepada keluarga, rumah justru tidak terawat. Tetapi ketika disewakan dengan aturan yang jelas, rumah malah dijaga. Namun di sisi lain Lilis juga tidak menutup mata terhadap kondisi Herman. Dari sebagian cash flow rental income yang dia terima, Lilis tetap memberikan sedikit bantuan kepada pamannya setiap beberapa waktu. Dia akhirnya memahami bahwa tegas dalam mengelola aset tidak berarti kehilangan rasa kekeluargaan. Dari kisah Lilis dan Herman, pelajaran pertama adalah jangan mencampur rasa kasihan terhadap pengelolaan aset. Rumah adalah aset yang memiliki biaya perawatan, resiko kerusakan, dan opportunity cost. Lalu yang kedua, aset produktif harus menghasilkan nilai, bukan terus-menerus menggerus cash flow. Setelah dikelola kembali, rumah Lilis menghasilkan pendapatan sewa dan memiliki kondisi properti yang lebih terjaga. Lalu pelajaran yang terakhir adalah tegas bukan berarti tidak sayang. Nah, ini yang sering terjadi di sekitar kita atau yang kita alami. Kadang justru karena kita ingin hubungan keluarga tetap baik, nah ini batas harus dibuat dengan jelas. Rumah boleh diwariskan, dipinjamkan, bahkan diberikan untuk ditempati keluarga, tetapi tanggung jawab harus tetap berjalan bersama. Ini yang sering terjadi. Kadang karena sudah merasa dipercaya, itu malah menyepelekan. Jadi rumah malah semakin terbengkalai. Nah, menurut Anda, apakah keputusan Lilis meminta Herman keluar dari rumah itu sudah tepat, atau seharusnya Lilis tetap memberi kesempatan lagi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Atau apakah Anda pun punya pengalaman yang hampir sama ataupun sama? Monggo drop di kolom komentar, silahkan. Jangan lupa subscribe channel Rumah dan Uang. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.